Selamat malam semua. Jadi pada video kali ini Bapak akan membagikan kisi-kisi untuk ujian akhir sekolah mata pelajaran fisika ya. Seperti biasa kita akan bagi ke dalam dua bagian atau kategori, yaitu multiple choice, pilihan berganda, ataupun soal esai. Jadi pada kisi-kisi ini Bapak akan membantu kalian secara spesifik menentukan materi apa yang bakalan keluar. Jadi dimohonkan untuk fokus saja mempelajari kisi-kisi ini ya. Karena semua soal nanti yang keluar adalah berhubungan dengan kisi-kisi yang Bapak sampaikan sekarang. Jadi mohon dipahami ya. Langsung aja kita ke videonya. Yang pertama itu berhubungan dengan pengukuran menggunakan jangka sorong atau vernier caliper ya. Jadi pada jangka sorong tersebut memiliki dua skala utama, yaitu kita kenal dengan skala utama dan skala Nonius. Jadi skala utama itu skala yang menjadi acuan utama lah bisa dibilang ya. Sedangkan skala Nonius itu yang menjadi ketelitian atau presisi dari alat ukur tersebut. Oke ya. Ini ada dua contoh yang apa munculkan. Yang pertama, misalkan yang sebelah kiri, ini skala utamanya dilihat dari mana? Ini kan 2. Ini 2,1, 2,2 dan seterusnya sampai nanti dia 3 ya. Skala utama itu adalah angka yang muncul sebelum angka 0 pada bagian bawah. Jadi angka 0 ini munculnya adalah 2,2. Jadi skala utamanya adalah 2,2. Satuannya cm ya, ini cm. Jadi 2,2 cm. Skala Noniusnya itu dilihat dari skala yang menyatu antara garis bawah dan garis atas ya. Kalau kita perhatikan ini garis yang menyatu itu ada di sini ya. Di poin 3 ada. Jadi untuk skala Noniusnya adalah 3 dikali 0,01 cm ketelitiannya. Ya, jadi jangka sorong itu ketelitiannya itu 0,01 cm atau 0,1 mm ya. Jadi kalau kita jumlahkan nanti, ini 2,2 cm, ini menjadi 0,03 cm. Jadi pengukurannya menjadi 2,23 cm ya. Sama halnya di sebelah kiri juga begitu, sebelah kanan. Jadi skala utamanya adalah ini 10 kan. Ini 10,1, ini 10,2, 10,3, 10,4 dan seterusnya. Angka 0 ini muncul. Angka 0 di sini. Sebelum angka 0 ini adalah angka 10,1 ya pada bagian atas. Untuk skala Noniusnya adalah cari yang rata, yaitu di 5. Yaitu 5 dikali 0,01. Berarti 10,1 ditambah 0,05 atau nilainya adalah 10,15 ya cm. Begitu ya. Itu untuk soal nomor 1. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 berhubungan dengan besaran vektor perpindahan. Jadi sebagai contoh begini. Ada seorang anak bergerak misalkan ke timur sejauh 3 meter. Kemudian dia berbelok dengan sudut 53 derajat dari timur ke utara ya. Sejauh misalkan aja kita bilang 5 meter. Kemudian anak itu bergerak ke arah utara sejauh 4 meter. Ditanya berapa besar perpindahannya. Jadi besar perpindahannya itu adalah perubahan posisi dari awal sampai akhir. Dari sini sampai sini ya. Bagaimana cara menentukannya? Kalau dalam penggambaran kita bisa pakai metode poligon. Tapi kalau metode poligon itu hanya gampang untuk digambar ya. Tapi untuk menentukan nilai perpindahannya relatif sulit. Jadi kita bisa menggunakan vektor komponen ya. Jadi setiap dari si vektor-vektor ini akan kita buat ke dalam diagram Cartesius.
dimana kita membuatnya ke dalam satu garis tangkap ya. Jadi ini sumbu X, ini sumbu Y. Misalkan ini adalah vektor yang pertama, kita anggap R1. Ini vektor kedua R2, ini vektor ketiga R3. Jadi kita buat dari sini ke arah timur ya. Sana berarti 3 meter. Kemudian vektor R2-nya satu titik tangkap juga ke arah sana. 53 derajat itu 4 meter. 5 meter ya. Kemudian untuk R3-nya ke atas, kita bilang sebesar 4 meter. Jadi kita perhatikan ya, yang nggak berada pada sumbu X dan Y adalah vektor si R2-nya, yang bakalan kita uraikan ya, menjadi R2X dan R2Y. Cari dulu besar R2X-nya, yaitu R2 dikali cos 53. Tadi R2 besarnya 5 meter, cos 53 itu 0,6, berarti 3 meter. Sedangkan R2Y itu R2 dikali sin 53 ya, karena depan sudut ya. Ini R2Y depan sudut pakai sin. 5 dikali 0,8 yaitu 4 meter. Oke, pada R1 dan R3 udah pada sumbu X dan sumbu Y ya. Jadi nggak perlu kita uraikan lagi. Jadi seperti vektor kemarin yang kita pelajarin, kita akan bagi ke dalam sumbu X dan sumbu Y. Ini misalkan R1. R1-nya ada di sumbu X. Berarti langsung kita buat ini 3 meter. Pada X positif ya. Jadi 3 meter dan sumbu Y-nya 0. R2-nya kita bagi menjadi R2X yaitu 3 meter. Dan R2Y 4 meter. R3-nya ini pada sumbu X 0 dan pada sumbu Y-nya 4. Jadi apabila kita jumlahkan, ini 6, ini 8 ya. Ini sigma Rx, ini sigma Ry. Jadi untuk mendapatkan besar resultannya, kita bisa pakai penjumlahan resultan vektor seperti rumus Pythagoras ya. Berarti sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Kebetulan ini angkanya bagus. Jawabannya 10 ya. Oke, ya bisa dipahami ya. Kita lanjut soal berikutnya. Soal berikutnya berhubungan dengan GLBB. Ini ada soal di grafik deh. Grafik antara kecepatan dan waktu ya. Jadi ini T, ini V. Jadi sebagai contoh, kalau misalkan ada ini grafiknya gini, kemudian dia grafiknya miring gini, sebagai contoh ini misalkan 4, ini 10, ini misalkan, kita misalkan aja ya, ini 30, ini 50. Misalkan ditanya jarak yang ditempuh mobil selama bergerak lurus berubah beraturan ya. Atau ini kita sedikit panjangi lagi biar kita tahu nanti geraknya ya. Misalkan ini datar. Ini misalkan 15 ya. Oke ya, jadi pada grafik ini ada 3 kondisi ya. Yang pertama ini kondisi pertama, ini kondisi kedua, ini kondisi ketiga. Ini dalam kondisi yang pertama ini GLBB. Yang kedua juga GLBB.
Yang ketiga ini GLB ya, karena grafiknya datar. Jadi kalau ditanya perpindahan atau besar jarak pada kondisi pertama S1, kita bisa mencari luas grafik di bawah kurva. Di bawah kurvanya ya. Untuk S2 juga sama ya. S2 ataupun S3 kita akan mencari luas grafik di bawah kurva. Jadi hati-hati ya. Yang GLBB itu kondisi pertama sama kondisi yang kedua. Sedangkan kondisi yang ketiga itu GLB. Jadi kalau ditanya jarak dia waktu GLBB, itu artinya kita menjumlahkan S1 ditambah S2. Nah, kita bisa pakai rumus luasan ya. S1 itu berhubungan dengan berbentuk segitiga. Ini segitiga. Jadi kita bisa pakai luas segitiga. Sedangkan S2 itu luas trapesium. Trapesium ya. Oke, luas segitiga apa? Setengah alas kali tinggi ya. Sedangkan luas trapesium jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2. Jadi setengah alasnya itu kita bisa bilang 4, tingginya itu 30. Tambah. Untuk kondisi yang kedua, jumlah sisi sejajarnya ini ya, yang sejajar tuh garis ini sama garis ini sejajar nih. Jadi ini sisinya 30 tambah sisi yang ini 50 kali tingginya ini 6 bagi 2. Coret-coret 2 itu 60, coret-coret 3, 80 tambah kali 3 240. Jadi jaraknya untuk sewaktu dia GLBB adalah 300 meter ya. Misalkan ini satuannya meter per second. Ini satuannya dalam sekon ya. Jadi ingat, GLBB itu juga ada dua kondisinya. Ada GLBB dipercepat, ada GLBB diperlambat. Dan dua-duanya sama-sama GLBB ya. Jadi nanti coba dipahami lah. Kalau ditanya jarak dia sewaktu GLB, itu artinya luas yang ketiga aja S3. Yaitu ini kan persegi panjang nih. Panjang kali lebar aja ya. 5 dikali 50 atau sama dengan 250 meter. Tapi ingat ya, kita bisa menggunakan luasan grafik kalau dia berhubungan dengan grafiknya mengacu kepada kecepatan dan waktu ya. Kecepatan dan waktu. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut nomor 4. Ini berhubungan dengan hukum Newton tentang gerak. Ingat, hukum Newton ada 3. Hukum pertamanya itu simpelnya sigma F sama dengan 0. Ini untuk benda yang diam akan tetap diam, atau benda yang bergerak akan bergerak dengan kecepatan konstan. Itu hukum pertamanya. Hukum keduanya, apabila resultan gaya pada suatu benda tidak sama dengan 0, maka benda akan mengalami percepatan konstan yang sebanding dengan gaya tersebut ya. Hukum ketiganya adalah apabila kita melakukan aksi pada suatu benda, benda tersebut akan melakukan reaksi yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Bisa dipahami ya. Jadi misalkan ini ada benda ditarik dengan gaya 10 Newton. Baru ditarik ke sini dengan gaya 5 Newton. Berat bendanya 5 kg. Baru benda ini ditarik juga ke atas dengan besar misalkan 20 Newton. Apa yang terjadi pada benda ini? Apakah dia tetap diam? Atau dia bergerak ke kiri? Atau bergerak ke kanan? Atau akan bergerak ke atas? Kita lihat ya kondisinya ya. Ini kita anggap aja lantainya licin ya. Jadi kita akan menguraikan vektor-vektor yang dibutuhkan ya. Jadi untuk beratnya ini 50 Newton M kali G.
Kemudian ini terpecah. Ini sudutnya misalkan 37 derajat. Ini terpecah ya. Jadi yang sebelah sini tuh 20 dikali cos 37. Yang di atas itu 20 dikali sin 37. Oke. Jadi kita cari vektor-vektor pada sumbu X dan sumbu Y ya. Jadi yang kita perlu pecah tadi ini si 20 dikali cos 37 ini ya. Cos 37 0,8. 20 kali 0,8 itu 16. Sin 37 0,6 berarti ini 12 Newton. Kita lihat. Jadi pada sumbu X resultan gayanya anggap ini F1, ini anggap F2, anggap aja tadi ini F3. Logiknya kita lihat kan sebenarnya F1 pada sumbu X itu ada gaya F1 yang bergabung dengan F3X yang ini. F3X, ini F3Y ya. Kemudian dikurang sama F2 karena arahnya berlawanan. Yang besarnya 10 ditambah 16 dikurang 5. Itu besarnya jadi 11 Newton ya. Ke kanan. Ini gayanya ke kanan. Kalau pada sumbu Y, logikanya ini kan lebih berat ya. Jadi W dikurang dengan F3Y. Jadi 50 dikurang 12. Ini besarnya 38. Oke ya. Karena di sini dia pada sumbu Y ini geraknya ke bawah. Berarti benda ini logikanya akan menekan ke bawah yang menghasilkan gaya normal ke atas. Logiknya dia nggak bergerak terangkat, intinya gitulah. Dia nggak terangkat ke atas. Karena dia tertekan ke bawah. Akan menghasilkan gaya normal. Karena nggak ada gaya gesek, kita nggak perlu menentukan gaya normal ya. Jadi apa? Dia akan bergerak ke kanan. Resultan gaya pada sumbu X ini nggak sama dengan 0. Jadi sigma Fx-nya nggak sama dengan 0. Artinya apa? Masuklah hukum kedua Newton. Ya, jadi hukum kedua Newton masuk. Jadi dia akan bergerak ke kanan. Bergerak ke kanan dengan percepatan konstan. Nanti nggak usah dihitung percepatan ya, cuman ini konsep aja ya, logik aja. Oke, kita lanjut. Untuk nomor 5 nanti ini berhubungan dengan impuls dan momentum ya. Jadi impuls itu adalah perubahan momentum yang rumusnya adalah delta P M kali delta V atau F kali delta T. Jadi massa kali perubahan kecepatan atau gaya kali perubahan waktu. Jadi nanti untuk soal nomor 5 nanti ini dia nanya besarnya impulsnya berapa ya? Impuls dari suatu kondisi lah. Apa jabarkan aja lah kondisinya. Jadi misalkan ada seseorang yang ingin menendang bola ke gawang. Misalkan ini gawangnya. Oke. Jadi bola ini tendang ke sana. Kecepatan mula-mula bola ditendangkan adalah 0. Sehingga dia mencapai kecepatan tertentu sewaktu ditangkap sama kipernya ya. Misalkan dia kecepatannya menjadi 10 meter per second. Dan bola ini memiliki massa. Kita bilang aja massanya itu 1 kilogram. 1 kilogram ya. Jadi nanti di sini ditanya berapa impulsnya. Impuls itu ya massa kali perubahan kecepatan. Ya 1 dikali 10 dikurang, ini V2-nya ya 10. V1-nya tanggap 0. Berarti 10 kurang 0 sama dengan 10 ya. 10 kilogram meter per second. Ya nanti di sini ada koreksi sedikit untuk soalnya. Nanti ditanyakan gaya. Jadi pada dasarnya dia menanya si impuls ya, karena di situ nggak ada perubahan waktu.
Jadi sewaktu ditendang itu nggak ada perubahan waktunya ya. Oke, jadi di situ tanya nanti impulsnya. Oke ya, kita lanjut. Untuk nomor berikutnya nomor 6. Jadi di sini kuat medan gravitasi. Jadi kuat medan gravitasi itu disimbolkan dengan G. G itu sama dengan tetapan gravitasi dikali massa massa dibagi jarak kuadrat. Jadi misalkan di sini benda. Ini atau di sini bumi lah yang memiliki jari-jari. Ini bumi yang memiliki jari-jari R. Jadi kalau kita misalkan ada di permukaan bumi, ya dihitung-hitung nanti percepatan gravitasi kita sekitar 9,8 ya. 9,8 sampai 10 meter per second. Untuk di bagian kutub percepatannya lebih mendekati 10 ya. Karena jari-jari di kutub itu lebih kecil daripada jari-jari di khatulistiwa. Karena bumi itu pada dasarnya nggak berbentuk bola utuh ya. Jadi dia agak mengecil atau apa bisa bilangnya, mapat di kutubnya. Nah, termapatkan di kutubnya karena terjadi gaya tarikan kutub itu ya, sehingga pembentukannya itu seperti lebih lonjong gitu. Tapi lonjongnya nggak ekstrim kali ya. Oke. Jadi kalau misalkan ini di bumi dengan jarak R ya. Nilai G itu tetapan, nilainya 6,72 kali 10 pangkat min 11. M itu massa. Massa bumi lah kita anggap di sini. R itu jari-jari bumi. R itu jari-jari ya. Atau jarak antara suatu titik ke pusat benda. Jadi kalau misalkan ada suatu benda yang berjarak misalkan ada di sini, jaraknya itu 3 kali jari-jari. Jadi 3 kali jari-jari dari permukaan bumi. Jadi ditanya berapa percepatan gravitasi di titik apa ini? Titik 2 aja lah kita bilang. Jadi untuk soal ini kita bisa melakukan perbandingan aja. Jadi G1 itu adalah percepatan gravitasi di permukaan bumi. Yang kita bandingkan dengan G2, percepatan gravitasi di titik berjarak 3R dari permukaan bumi. Ini berarti kan G, M dikali R1 kuadrat per G dikali M per R2 kuadrat. Percepatan nilai tetapan gravitasi tetap sama, coret. Massa bumi juga sama karena acuannya tadi bumi. Jadi massa benda yang menariknya tetap sama, sama-sama bumi. Sehingga kita dapatkan nanti perbandingan G1 per G2 adalah, ini kita putar ya, menjadi R2 per R1 pangkat 2. Yang perlu dipahami adalah R2-nya ini besarnya bukan 3R ya. Tapi kita harus tambahkan lagi dengan R sebagai acuannya terhadap pusatnya. Karena acuannya terhadap pusatnya tadi ya, pusat benda. Jadi kita bisa nyatakan bahwa R2 itu adalah 4R. Jadi kalau misalkan G1 itu kita anggap 10 aja per G2, sedangkan R2 itu 4R, R1 adalah 4. Ini coret nanti, bukan 4 ya. R1 adalah R. Coret aja R-nya. Sehingga 10 per G2 itu sama dengan 16. Berarti G2 itu pindahkan aja. 10 bagi 16 sekitar 5 per 8. Atau bisa kita bilang 0,625 ya, meter per second kuadrat. Bayangkan kalau dia berjarak 3R dari permukaan bumi, percepatan gravitasinya udah sangat kecil ya. Atau bisa dibilang pengaruhnya udah sangat kecil lah. Itu bisa dibilang di ketinggian ya hampir 20.000 km di atas permukaan bumi. Karena jari-jari bumi sekitar 6.400. Jadi ya 19.200 atau ya mendekati 20.000 km dari permukaan bumi. Kita hampir percepatan gravitasi mendekati 0,625 ya.
kalau tidak ada gaya tarik dari benda lain. Misalkan ada planet lain yang ingin menarik kan, itu ada pengaruhnya ya. Oke, kita lanjut nomor 7, berhubungan dengan momen gaya. Jadi momen gaya itu simbolnya tau atau torsi. Itu adalah sigma F kali R ya. Jadi momen gaya itu adalah suatu besaran yang membuat benda itu mengalami gerak rotasi. Kalau gaya membuat benda itu mengalami gerak translasi atau bergeser. Sedangkan momen gaya adalah suatu besaran yang membuat benda itu mengalami gerak rotasi ya. Jadi bisa dipahami ya. Jadi sebagai contoh, misalkan ada benda berbentuk persegi panjang. Misalkan ini panjangnya 8, ini panjangnya 6. Kita akan buat beberapa gaya. Misalkan ini F1. Ini 10 Newton. Kemudian ini F2. Kita buat aja 5 Newton. Kemudian di sini ada F3. Itu 2 Newton. Kemudian ini ada gaya ke sana kita bilang. Sudutnya 37 derajat. Itu kita bilang aja 8 Newton ya. Jadi kita sepakati dulu bahwa torsi bernilai positif apabila dia berlawanan arah jarum jam ya. Sedangkan torsi bernilai negatif apabila dia searah arah jarum jam. Jadi acuannya adalah porosnya ini adalah di pusat. Tentukanlah momen gaya, tahu pada pusat. Jadi sebenarnya ini sedikit merepotkan untuk dijelaskan secara video ya, dalam daring ya. Ini lebih enak kalau penjelasannya langsung, lebih paham. Tapi it's okay lah. Nanti Bapak bakalan jelaskan lagi sewaktu di kelas saja mungkin, kalau ada kesempatan. Jadi intinya adalah yang membuat benda itu berotasi adalah nilai yang tegak lurus terhadap poros putar. Ya, nilai yang tegak lurus terhadap poros putar. Yang memberikan besarnya torsi maksimal adalah kalau misalkan kita tarik secara tegak lurus terhadap poros. Sebagai contoh, kalau misalkan F1 ini. F1 ini bisa kita geserkan ke sini dia. Kita pindahkan dia ke sini. Sehingga nanti tau 1 itu sama dengan F1 dikali R1 ya. Dan ini bergeraknya adalah ke sana, yaitu berlawanan jarum jam, atau nilai tau 1 adalah positif. F1-nya adalah 10, sedangkan R-nya itu yang kita pakai ini 3 meter ya. Berarti 30 Newton meter untuk tau 1. Untuk tau 2 konsepnya hampir sama. Ini kita pindahkan aja ke sini. Jadi gayanya kita pindahkan ke sini. Ini jadi F2 dikali R2 sama dengan 5 dikali 4 ya. R2 nya ini dari sini ke sini. Kan tadi ini 8 bagi 2 ya, 4. Berarti sama dengan 20 Newton meter. Ini berlawanan arah jarum jam juga ya. Sedangkan tau 3 itu F3 dikali R3. Karena ini sudutnya membentuk sudut 180 derajat dan nilai sin 180 derajat adalah 0. Ini kan sin theta sebenarnya, ada sin tetanya ya. Jadi nilai F3 tau 3 itu adalah 0. Oke, untuk tau 4 ini kayaknya kita tau 4 nya kita ganti aja ya. Kita geser aja ke atas biar ada sedikit perbedaannya.
Kita bawa dia ke atas, sudutnya 53 derajat ya. Ini tadi 8 Newton. Ini F4. Oke ya. Jadi kita bisa menggunakan sudut yang besarnya di sebelah sini ya. Atau kita cari sudut yang ini untuk tetanya. Karena teta itu sudut antara si poros, ini poros tadi, porosnya, terhadap gaya. Jadi tau 4-nya adalah F4 dikali R4. Karena sudutnya nggak 90 derajat, kita kali sin teta 4 ya. Sin teta 4 itu yang ini. Sama dengan 8 dikali R4-nya itu di 4 meter. Dikali sin ini 143. Sin 143 itu sama dengan sin 37 ya. Pakai sudut relasi aja ya. Berarti 32 dikali sin 37 itu 0,6. Dan nilainya minus ya. Karena dia itu searah jarum jam. Dia mutarikan ke sana. Sehingga nilai ini adalah 219,2 minus Newton meter. Jadi kalau ditanya berapa resultan dari si momen gayanya adalah tau 1 tambah tau 2 tambah tau 3 tambah tau 4 sama dengan 30 Newton meter. 30 tambah 20 tambah 0 dikurang 19,2 ya. 50 berarti 30,8 Newton meter. Atau kalau dalam bentuk pernyataan ini berlawanan. Karena tadi kan positif ya. Berlawanan arah jarum jam. Begitu ya. Nanti boleh pahami dengan soal-soal lain lah ya. Kita lanjut nomor berikutnya, nomor 8. Ini contohnya berhubungan dengan katrol. Di mana katrol itu bergerak. Katrolnya bergerak. Misalkan diberikan beban 2 kg. Ini kayak timba ya, timba. Kita kayak nimba ember pakai katrol. Misalkan gini. Jadi di sini untuk katrol biasanya berbentuk silinder pejal. Jadi katrol itu biasanya I-nya silinder pejal adalah setengah mr kuadrat. I itu momen inersia ya, momen kelembaman. Suatu nilai atau besaran yang membuat benda itu sukar melakukan gerak rotasi. Semakin besar momen inersianya, semakin sulit benda itu berrotasi, berputar. Kurang lebih begitu ya. Jadi benda ini akan berputar apabila ini diputuskan. Dia akan berputar dengan percepatan sudut alfa. Dimana nanti anggap aja massa katrol itu 1 kg lah. Terus kemudian ini W-nya. Jadi sigma tau. Kan tadi rumusnya F kali R. Selain itu tau itu juga rumusnya I kali alfa. Jadi di sini cuma ada satu gaya. Satu torsi. Jadi kita bisa gantikan dengan I kali alfa sama dengan F dikali R. Misalkan dia nanya nanti percepatan sudutnya berapa? Alfanya ya. Itu F dikali R per I. Sama dengan F-nya itu beban ini, W ini. Besarnya 20 Newton. Kita anggap aja jari-jari katrol itu 0,2 meter aja. Sedangkan I-nya kita harus hitung dulu ya. Sama dengan setengah dikali massa katrol dikali jari-jarinya pangkat 2. Berarti setengah. Massa katrol tadi 1. Jari-jarinya 0,2.
pangkat 2. Berarti setengah dikali 0,04 atau 0,02. I-nya 0,02 ya. Jadi kalau kita bagi ini 10, atau kita bisa bilang 200 radian per sekon ya. Cukup cepat ya, cukup cepat nih. Pangkat 2. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut lagi. Soal berikutnya. Jadi ini berhubungan dengan usaha. Usaha itu adalah gaya kali perpindahan ya. Ingat, gaya kali perpindahan. Perpindahan perubahan posisi. Sebagai contoh, misalkan ini benda. Ditarik dengan gaya, atau ini sigma F lah. Misalkan ini 10 Newton. Ini 5 Newton. Dan ini lantainya licin misalkan. Jadi nggak ada gaya gesek. Jadi nggak usah diperhitungkan gaya gesek ya. Misalkan ini, atau ini kita gantilah. Kecil kali. Kita ganti aja 20 Newton. Ini misalkan sudutnya 37 derajat. Kemudian sewaktu diberikan gaya ini, ternyata benda itu bergerak ke sebelah sini. Sejauh misalkan 200 cm. Dia tanya usahanya berapa. Jadi usaha adalah besaran gaya yang searah dengan perpindahannya. Jadi resultan gaya yang bekerja pada benda itu searah dengan besar perpindahannya. Karena benda ini bergerak ke sebelah sana, jadi kita hanya membutuhkan gaya yang arahnya pada sumbu X. Jadi kita butuh misalkan di sini F, ini kita butuh cuman Fx, yaitu F dikali cos theta. Berarti 20 kali cos 37 0,8 itu 16 Newton ya. Jadi kalau kita tanya berapa besar gaya usahanya, sigma F dikali perpindahannya. Jadi gaya yang bekerja di sini ada cuma dua gaya, yaitu Fx dan ini F1 aja lah ya. F1x dan F2 yang kita kurangkan ya. Karena arahnya berlawanan. Berarti sama dengan 11 Newton. Sorry, ini belum dikali dengan perpindahannya 2 meter. Kali 2 berarti sama dengan 22 Joule ya. Oke lah ya, gampang ya. Yang penting gaya kali perpindahan ya. Kalaupun nanti soal itu berhubungan dengan GLBB nanti, misalkan usaha selama beberapa waktu, kalian tinggal cari perpindahannya pakai rumus GLBB. Karena apa? Karena di sini resultan gaya pada sumbu X kan nggak sama dengan 0. Artinya dia akan mendapatkan percepatan. Kalau ada percepatan berarti berhubungan dengan GLBB. Gerak lurus berubah beraturan ya. Jadi tinggal dicari aja berapa perpindahannya. Pakai rumus V0 T ditambah setengah AT kuadrat ya. Bisa menggunakan rumus ini. Cari percepatannya dulu ya. Pakai hukum kedua Newton. Oke, bisa dipahami ya. Oke, nomor 10 berhubungan dengan gerak harmonik sederhana pada susunan pegas ya. Jadi misalkan kita ambil contoh, ada susunan pegas, misalkan seperti ini aja, dimana pegas ada 4 pegas yang konstanta pegas yang pegasnya identik, sehingga konstanta pegasnya sama ya, sama-sama K lah. Yang kita bilang aja K itu sama dengan nilainya, anggap aja 100 Newton per meter ya, anggap aja. Terus kemudian benda ini digantungi massa misalkan 3 kg.
Yang ditanya berapa pertambahan panjang total dari pegas tersebut ya. Jadi pertama-tama kita harus susun, misalnya dia tanya delta X-nya berapa. Kita pertama-tama harus susun atau mengubah bentuknya dalam bentuk, ini kita serikan dulu ya, sebagai rangkaian pengganti dulu ya. Jadi ini kondisinya paralel, ini paralel ya. Ini paralel juga. Sedangkan nanti kondisi ini seri. Jadi kalau paralel itu pengganti pegasnya itu dijumlahkan aja. Sedangkan kalau seri itu diseperkan ya. Jadi untuk yang ini kita jumlahkan aja. Ini K1-nya misalkan tadi K, berarti ini menjadi 2K ya. Ini juga sama, menjadi 2K juga. Kemudian kita serikan. Berarti 1/K seri sama dengan 1/K 1/2K ditambah 1/2K ya. Sama dengan 1/2K. Jadi 2. Jangan lupa diputar. Jadi K serinya sama dengan, ini coret kebetulan sama dengan K. Jadi gabungan, sistem dari gabungan pegas ini menjadi sebuah pegas pengganti yang kita anggap sebagai sebuah pegas pengganti yang besaran tetapan pegasnya sebesar K. Oke ya, kita menggunakan hukum Hooke. F sama dengan K kali delta X. Dimana nanti delta X-nya sama dengan F/K. F-nya itu tadi berat benda, anggap aja 30 Newton. K-nya itu tadi sebesar, kebetulan K juga, jadi 100 Newton juga. Jadi 100. Hasilnya menjadi 0,3 ya, satuannya meter atau 30 cm ya. Oke ya, begitu ya. Berikutnya ini berhubungan dengan tumbukan ya. Jadi ada dua benda bertabrakan. Misalkan benda pertama itu masanya 2 kg. Kecepatannya misalkan aja 6 meter per second. Benda kedua itu misalkan 3 kg. Kecepatannya kita bilang aja berapa ya? 2 meter per second. Tumbukan dari benda ini menghasilkan tumbukannya kita anggap aja lenting sempurna yang nilai E-nya sama dengan 1 ya. Jadi untuk kasus soal ini kita bisa menggunakan dua kondisi, dua formulasi, yaitu pertama hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum itu adalah sigma momentum awal sama dengan sigma momentum akhir. Baru kemudian kita berhubungan dengan koefisien restitusi. Ini restitusi ya, berhubungan dengan tingkat pengembalian. Itu rumusnya adalah min V2 aksen dikurang V1 aksen per V2 dikurang V1. Jadi benda ini kan bertabrakan ya. Bertabrakan, dia akan terpecah, bergerak dengan kecepatan yang masing-masing kita anggap sebagai V1 aksen dan V2 aksen. Jadi ini kita anggap sebagai V1-nya, kecepatan mula-mulanya. Kecepatan mula-mula benda pertama itu V1. Kecepatan mula-mula benda kedua kita anggap V2. Oke ya. Ingat momentum ini besaran vektor, jadi lihat arahnya. Total momentum awal itu M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen tambah M2 kali V2 aksen ya. Jadi tadi masanya kita buat 2 kg. Kecepatannya 6, kita ambil aja arah positif itu. Ke arah kanan tuh positif. Ke kiri berarti negatif ya. 3 dikali minus 2 sama dengan 2 dikali
Ini kita mau cari V1 aksen. Ini nggak usah dalam kurung lah ya. Jadi 2 V1 aksen ditambah 3 V2 aksen. Jadi kalau ini kita kerjakan jadi 6 ini kan. 2 V1 aksen ditambah 3 V2 aksen. Ini akan menjadi persamaan yang pertama ya. Persamaan kedua kita ambil dari sini. Karena tadi koefisien restitusinya sama dengan 1. Atau bisa kita bilang ini tumbukan lenting sempurna. Lenting sempurna itu berarti tumbukan yang tidak kehilangan energi ya. Atau kita bisa bilang kehilangan energinya mendekati 0. Sangat sempurna lah tumbukannya. Jadi E-nya sama dengan 1. Itu sama dengan minus V2 aksen ditambah V1 aksen per V2 dikurang V1. Kita kali silang. V2 dikurang V1 sama dengan minus V2 aksen ditambah V1 aksen. Tadi V2 nya itu minus 2. V1 nya itu positif 6. Jadi jangan lupa arah ya. Ini kita harus buat minus 2 ya. Ini V2 aksen ditambah V1 aksen. Jadi nanti minus, atau kita putar aja ini. Jadi V1 aksen dikurang V2 aksen sama dengan minus 8 ya. Ini jadi persamaan yang kedua. Langsung aja kita eliminasi dengan ini. Mana ya tulisnya, tempatnya udah gak cukup. Kita perbesar aja ya. Jadi ini persamaan yang ini 2 ini kita kali 2 langsung aja. Kita kali 2. Berarti 2 V1 aksen dikurang 2 V2 aksen sama dengan minus 16. Kita gabungkan dengan ini. Jadi 2 V1 aksen ditambah 3 V2 aksen sama dengan 6. Kita kurangkan. Ini jadi minus 5 V2 aksen sama dengan minus 22. Jadi kita dapatkan nanti V2 aksennya sama dengan minus 22 bagi 5. Berarti minus 44 ya. Artinya minus apa? Jadi V2 aksen itu bergeraknya ke sebelah kiri. Ya, bergerak ke sebelah kiri. Karena tadi nilai sorry, ini bukan kiri nih, positif nih harusnya. Karena logikanya dia harusnya memang kanan. Min 22 dibagi min 5 itu 4,4 ya. Berarti dia bergerak ke kanan. Sedangkan V1-nya tinggal substitusi balik aja ya. Ke persamaan 1 atau 2 biar dapatkan V1-nya. Oke ya, bisa dipahami ya. Kita teruskan lagi. Konduksi. Jadi di sini nanti ada dua sebatang apa itu? Logam yang terdiri dari dua jenis logam yang dipadukan atau disambungkan ya, disambungkan antara dua logam itu disambungkan. Misalkan ini logam X, ini logam Y. Dimana pada titik A ini atau ya titik sebelah sini itu misalkan suhunya 100. Ini misalkan suhunya 300 ya. Sedangkan koefisien konduksi termal untuk si X itu kita bisa bilang 2 kali dari si Y aja. Dia tanya berapa suhu di sambungan ini berapa? T di sini berapa ya? T sambungan lah kita bilang TS. Oke ya. Jadi formulasi untuk mendapatkan laju hantaran panas pada konduksi, perpindahan panas tanpa disertai dengan perpindahan partikel, itu adalah P sama dengan Q per T, itu sama dengan K dikali A dikali delta T per L ya. Ini kita anggap aja panjangnya ini 20 cm. Ini kita anggapnya panjangnya 15 cm. Jadi kita bisa menggunakan formulasi ini ya untuk kondisi konduksi.
Jadi laju hantaran pada sambungan, pada titik persambungan ini dari kiri ke kanan itu besarnya sama ya. Dari X ke Y ataupun dari Y ke X itu laju hantarannya sama. Tapi yang harus kita pahami, panas itu akan melaju atau berpindah dari yang lebih tinggi suhunya ke lebih rendah. Berarti dia akan bergerak dari X ke Y ya. Jadi kita anggap aja P pada sambungan X, Y itu P pada sambungan YX. K dikali A-nya dikali delta T-nya per L-nya, LCX. K ini KX, AX, ini X saja kita buat. Y AY delta TY per LY ya. Jadi di sini nanti nilai yang sama itu luas penampangnya ya. Dicoret. Kita tinggal ganti-gantikan aja nilainya. Jadi KX ini tadi 2KY. Sedangkan delta TX karena suhu yang di sini pasti lebih tinggi daripada suhu yang ini, berarti kita bisa menganggapnya TS dikurang 100. Per panjangnya itu 0,2 sama dengan KY. Ini kebaliknya 300 dikurang TS per 0,15. Kalau ini kita coret dengan ini dapatlah kita 4, ini 3. Yang ini kita coret juga. Kemudian ini kita bisa coret dengan ini dapatlah 2. Kali silang ya. Berarti 3 TS dikurang 100 sama dengan 2 dikali 300 dikurang TS. Berarti 3 TS dikurang 300 sama dengan 600 dikurang 2 TS. Pindahkan TS-nya menjadi 5 TS sama dengan 900. Berarti TS sama dengan 900 bagi 5 itu 180 ya. Derajat Celcius. Tadi ini suhunya 100 dalam derajat Celcius ya. Oke ya, kalau delta T kita mau usah ubah nggak apa-apa ya. Satuannya biar ada dalam derajat Celcius. Oke ya, kita lanjut. Ini sekarang berhubungan dengan gaya angkat pesawat. Ini apa kasih formulasi aja. Jadi gaya angkat pesawat itu sama dengan setengah dikali A dikali rho udara dikali kecepatan di nekan di atas kuadrat dikurang kecepatan di bawah kuadrat ya. Jadi misalkan ini pesawat, ini sayap pesawat lah. Jadi nanti tekanan ini yang di bawah pesawat, ini misalkan P1 harus lebih besar daripada P2 ya. Sehingga dia akan menghasilkan gaya angkat ke atas. Ini bisa terjadi apabila kecepatan di atas itu lebih cepat. Jadi V2 itu lebih besar daripada V1. Kecepatan dengan tekanan itu berbanding terbalik ya. Jadi semakin besar kecepatannya, semakin kecil tekanannya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kita ngambil contoh aja. Misalkan lebar pesawat itu, lebar sayapnya itu misalkan A-nya itu kita bilang aja lah 30 meter pangkat 2. Ini total ya. Jadi pesawat itu kan sayapnya ada 2. Atau kita bilang aja lah ini satunya. Satunya itu 30. Berarti kalau 2 ya berarti luas totalnya itu 60 ya. 60. Kecepatan atas itu kita anggap aja VA itu misalkan aja 40 meter per second. Kecepatan bawah itu kita bisa bilang 30 meter per second. Dia nanya gaya angkatnya berapa.
Kita anggap aja massa jenis udara itu sekitar 1,3 ya. 1,3 kilogram per meter pangkat 3. Jadi pada umumnya kecepatan massa jenis udara itu sekitar 1,2 sampai 1,3 ya. Massa jenisnya. Jadi setengah dikali tadi luas totalnya 60. Massa jenisnya 1,3. Kecepatannya itu 40 kuadrat dikurang 30 kuadrat. Ini coret dapat 30 kali 1,3 3,9. Ini 1600 dikurang 900. Berarti 3,9 dikali 700 ya. Berarti 3627 kosong Newton. Jadi gaya angkat pesawatnya sekitar 2730 Newton ya. Oke, bisa dipahami ya. Nomor 14, persamaan gas ideal. Hukum Boyle-Gay-Lussac. Jadi nanti ini kalau Boyle-Gay-Lussac itu seperti pada suatu tabung tertutup itu nanti ya. Jadi nanti formulasinya P1 dikali V1 per T1 sama dengan P2 dikali V2 per T2 ya. Ini satuan si P ini dalam ATM nggak apa-apa. Satuan dari volume dalam liter nggak apa-apa. Tapi satuan dari si suhu itu harus Kelvin ya. Oke, nanti bisa menggunakan rumus ini. Untuk nomor 14. Kita lanjut. Kemudian untuk mesin Carnot. Mesin Carnot itu atau mesin panas ya. Mesin yang memanfaatkan panas dari pembakaran. Jadi konsepnya ada, ini sistem. Ini ada panas yang masuk Q1. Ini panas yang keluar. Ini akan menghasilkan usaha ya. Konsepnya usaha itu adalah Q1 dikurang Q2 ya. Dimana nanti efisiensi itu adalah perbandingan antara usaha dengan panas yang masuk. Atau kita bisa bilang nanti Q1 dikurang Q2 per Q1 ya. Jadi efisiensi itu sama dengan 1 dikurang Q2 per Q1. Jadi Q1 ini identik pada suhu tinggi dia. Ya, jadi ini T1. Ini suhu tinggi. Sedangkan T2 itu adalah suhu rendah. Identik suhu rendah ya. Jadi rumus ini bisa kita gantikan dengan 1 dikurang T2 per T1 ya. Jadi untuk nomor 15 itu bisa menggunakan formulasi ini aja ya. Kita lanjut nomor 16. Ini mikroskop. Mikroskop ini mungkin nanti awak bonuskan aja. Karena kalian sepertinya nggak belajar nih soal mikroskop. Ya. Jadi kalau kalian mau kerjain boleh, tapi kalau nggak juga tak apa ya. Nanti awak bonuskan aja soal nomor 16. Kita lanjut nomor 17. Berhubungan dengan gelombang mekanik. Jadi persamaan gelombang mekanik itu Y sama dengan A amplitudo dikali sin omega T plus minus Kx. Jadi omega ini adalah kecepatan sudut. Omega itu rumusnya 2pi per T. 2pi per periode ya. T itu periode atau sama dengan 2pi kali F. Sedangkan K ini adalah bilangan gelombang. Bilangan gelombang. K itu rumusnya 2pi per lambda. Jadi kalau misalkan ada persamaan Y sama dengan 0,4 sin misalkan pi dikali 0,2 T
dikurang 0,05x. Jadi pertama-tama kita masukkan dulu lah si pi-nya ke dalam ya. Jadi 0,4 sin. Ini jadi 0,2 pt dikurang 0,05 kx. Sorry, kok kx. 0,05 px maksudnya. Sehingga apa? Nanti bentuk ini akan mirip dengan bentuk yang ini ya. Kalaupun dia terbalik, kalaupun kondisinya terbalik, ingat kawannya dari si T itu adalah omega. Kawan dari si X itu adalah K. Ya, jadi kawan dari si T adalah omega, kawan dari si X adalah K ya. Apabila dia nanya periode, berarti omega sama dengan 2pi per T. Atau T sama dengan 2pi per omega. 2pi per omeganya 0,2pi. Berarti sekitar 10 ya. 10 second. Jadi kalau mau nanya frekuensi ya tinggal 1 per F aja. Frekuensi 1 per T aja ya. Berarti 1/10 Hz. Terus kemudian kalau dia nanya panjang gelombang, K itu kan 2pi per lambda. Berarti lambda sama dengan 2pi per K. Berarti 2pi per K-nya tadi 0,05 ya. 0,05 pi. Jadi pi-nya coret. Ini kalau susah sama-sama kali 100 saja ya. 200 dibagi 5. Jadi sekitar 40 ya. 40 meter. Oke ya, bisa dipahami ya. Kita lanjut. Kisi difraksi. Jadi ini Abang kasih rumus saja. Jadi kisi difraksi itu adalah proses interferensi atau pembelokan gelombang sewaktu dia melewati celah sempit yang jumlahnya banyak karena berhubungan dengan kisi. Kisi itu seperti jaring-jaring yang jumlahnya banyak ya. Sehingga nanti kalau kita ingin mencari formulasi dari si jarak antara terang dan terang berdekatan atau fringy ya. Fringy itu nama lain dari terang ya. Itu nanti formulasinya delta Y sama dengan, kan rumusnya D dikali delta Y per L sama dengan N dikali lambda ya. Berarti delta Y sama dengan lambda kali L per D. Dimana pada kisi difraksi D itu sama dengan 1 per N. 1 dibagi jumlah kisi ya. Jadi delta Y ini adalah jarak antara terang berdekatan. Lambda itu panjang gelombang. Panjang gelombang pastikan dalam meter. L itu adalah jarak antara kisi ke layar. Sedangkan D itu adalah lebar. Bisa dibilang perbandingan lebar kisi lah, yang dimana tadi D itu adalah 1 per N. Oke ya, nanti bisa menggunakan formulasi ini. Ingat satuan-satuannya ya. Jangan sampai salah, nanti D-nya ini juga dalam satuan apa juga diperhatikan ya. Kalau ada yang nggak kurang jelas nanti bisa tanyakan waktu di kelas ya. Nanti langsung chat Bapak aja boleh. Oke, kita lanjut nomor berikutnya berhubungan dengan taraf intensitas bunyi. Jadi taraf intensitas itu adalah kekuatan dari bunyi yang bisa kita dengar. Kekuatan ya. Jadi semakin besar taraf intensitasnya, maka bunyi yang kita dengar juga akan semakin besar. Jadi taraf intensitas itu sendiri formulasinya adalah TI adalah 10 log I per I0. Jadi untuk soal nanti di sini adalah perubahan taraf intensitas apabila jumlahnya ditingkatkan. Misalkan jumlah mesinnya dijadikan
Misalkan jumlah awal mesinnya 10, dijadikan 20. Itu nanti bagaimana terhadap taraf intensitas dari yang kita dengar. Misalkan dalam satu kelas lah. Satu orang kalau berbisik-bisik itu mungkin nggak terdengar ya kan. Tapi kalau 10 orang yang berbisik sudah mulai terdengar. Kalau 100 bagaimana? Tapi kita anggap bisikannya semua taraf intensitasnya setingkat ya, senilai. Kalau berbeda-beda juga susah kita memperhitungkannya. Begitu ya. Jadi kalau misalkan awalnya ada satu mesin, N1-nya 1. Kemudian menjadi, misalkan jadi banyak lah. Jadi 5 lah misalkan. N2-nya menjadi 5. Kalau dia satu mesin itu taraf intensitasnya kita bilang aja 50 desibel. Kalau misalkan 5 ini jadi berapa gitu. Jadi kita bisa menggunakan rumus taraf intensitas 2 sama dengan taraf intensitas 1 ditambah 10 log N2 per N1. Jadi sebagai contoh misalkan inilah. Jadi 50 ditambah 10 log 5 dibagi 1. Jadi 50 ditambah 10 log 5 ya. Log 5 ini sekitar 0,699 ya. Ya. Seingat ini 0,699. Berarti menjadi 50 ditambah 6,99. Sehingga dia menjadi 56,99 ya. Desibel. Itu kalau misalkan ditambah 5. Kalau ditambah jumlahnya. Kalau misalkan dia dijauhkan, itu juga pastikan berubah ya. Misalkan kalau kita jarak 1 meter dari satu mesin, taraf intensitasnya misalkan 80 desibel. Kalau kita menjauh, logiknya dia berkurang ya. Logiknya dia berkurang dan pengurangannya itu pangkat 2. Ini tadi berdasarkan jumlah ya. Jadi kalau berdasarkan jarak, taraf intensitas itu rumusnya taraf intensitas 1 dikurang 20 log R2 per R1. Kita bisa menggunakan rumus ini ya. Oke, nanti dua kombinasi rumus inilah kita gunakan nanti ya. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian efek Doppler. Efek Doppler itu berhubungan dengan perubahan frekuensi yang didengar oleh si pendengar akibat si sumber bunyi ataupun si pendengar mendekati atau menjauhi dari si sumber itu ya. Jadi terjadi perubahan frekuensi akibat kita mendekati sebagai pendengar ataupun kita menjauhi, ataupun si sumbernya itu yang bergerak mendekati atau menjauhi kita. Bisa dipahami itu ya. Jadi efek Doppler itu seperti kayak bunyi sirene dari si ambulan. Kalau dia bergerak menjauhi seperti apa. Jadi F pendengar itu sama dengan V plus minus dari V pendengar dibagi V plus minus dari V sumber dikali F sumber. V pendengar bernilai positif apabila pendengar bergerak mendekati. V pendengar bernilai negatif apabila pendengar bergerak menjauhi. Kalau si VS-nya kebalikan ya. Jadi kalau dia positif dia menjauh. Kalau dia negatif dia itu mendekat. Oke ya. Kita kasih simpel aja contohnya. Ini ada mobil ambulan. Ini kita diam. Mobil ini bergerak mendekati kita dengan kecepatan misalkan 50 meter per second ya. Membunyikan sirene dengan frekuensi
itu kita bisa bilang 1000 Watt saja lah. Cepat rambat bunyi di udara kita anggap aja 350 meter per second. Ini cepat rambat bunyi ya, ini cepat rambat bunyi nih. Jadi berapa frekuensi yang kita dengar? Jadi F pendengar sama dengan V bunyi. Karena kita diam berarti V pendengarnya 0. Ini bergerak mendekat kan? Sumbernya mendekati kita. Artinya apa? Negatif. Berarti dikurang. Dikali F sumber. Dan tinggal masukin aja ya. Jadi V pendengarnya V dari bunyinya 350 per 350 dikurang 50 dikali 1000. Berarti 350 dibagi 300 dikali 1000 ya. Ini coret. Ini dapat 7, ini dapat 6. Sama-sama bagi 5 ya. Berarti 700 per 6. 7000 per 6 Hz. Berarti sekitar 100 1 6 10 4 666 gitu ya. 0,66 Hz. Jadi kita akan mendengarkan frekuensi yang lebih besar ya. Oke ya, untuk bagian pertama sampai soal nomor 20 ya. Nanti untuk bagian kedua kita habiskan sampai soal esainya. Oke ya, thank you ya.